Aku tiba lebih awal di acara halal bihalal lebaran keluarga mertuaku untuk memberikan kejutan. Begitu aku masuk, aku mendengar suara suamiku dari ruang keluarga. Dewi hamil. Kami akan punya anak. Aku berhenti di lorong. Aku tidak sedang hamil. Aku mengintip ke ruang keluarga dan melihatnya merangkul mantan pacarnya. Semua orang bertepuk tangan, merayakan, dan semua orang di sana tahu, kecuali aku. Tapi ini bukan sekadar perselingkuhan, ini jauh lebih buruk. Karena dalam minggu-minggu berikutnya aku menemukan bahwa seluruh hidupku adalah kebohongan yang direncanakan dengan sangat detail dan mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Aku dulu percaya bahwa mengenal seseorang seumur hidup berarti benar-benar mengenalnya, bahwa sejarah bersama adalah sinonim dari kepercayaan, dan bahwa keluarga adalah selamanya. Aku salah dalam semua hal itu. Namaku Saras, 28 tahun, dan aku seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta. Hidupku, dilihat dari luar, tampak sempurna. Apartemen bagus, pernikahan stabil, karier menanjak. Orang-orang iri padaku, mengira aku punya segalanya, tapi mereka tidak tahu apa yang telah aku lalui untuk sampai di sini. Mereka tidak tahu harga yang kubayar untuk stabilitas yang tampak ini. Hidupku berubah pada malam lebaran tahun lalu. Saat itulah penutup mataku akhirnya jatuh. Pengkhianatan itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun, tepat di bawah hidungku. Aku hanya tidak bisa melihatnya. Biar aku mundur sedikit. Aku ingin kau mengerti bagaimana aku sampai pada saat itu. Aku mengenal Bima sejak aku lahir. Orang tua kami adalah sahabat karib, jenis yang menghabiskan akhir pekan bersama, berlibur bersama, merayakan ulang tahun bersama. Orang tuaku adalah wali baptis Bima, dan orang tuanya, Ibu Santi dan Bapak Hartono, adalah wali baptisku, yang dengan sayang kupanggil Om dan Tante. Itu adalah jenis persahabatan yang tampak tak terpatahkan, dibangun selama bertahun-tahun. Kami tumbuh besar bermain di halaman yang sama. Kami bertemu di acara barbeku akhir pekan, pesta ulang tahun, hari libur. Dia adalah bagian dari hidupku bahkan sebelum aku mengerti apa artinya. Tapi hidup kami berbeda, sangat berbeda. Orang tuaku punya uang. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses. Ibuku seorang arsitek ternama. Aku bersekolah di sekolah swasta terbaik di Jakarta. Aku mengambil les piano, balet, bahasa Prancis. Kami berlibur ke Eropa. Kami punya rumah besar di kawasan elit Menteng. Bima, di sisi lain, bersekolah di sekolah negeri. Keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana di lingkungan kelas menengah di Tebet. Om Hartono bekerja sebagai manajer sebuah toko bahan bangunan. Tante Santi adalah seorang sekretaris di sebuah klinik dokter. Mereka hidup layak, tapi tanpa kemewahan. Saat itu aku tidak terlalu mengerti perbedaan ini. Kami hanyalah anak-anak yang bermain bersama. Tapi melihat ke belakang sekarang, aku bisa melihat tanda-tandanya, cara Tante Santi memandangi perhiasan ibuku, bagaimana Om Hartono membuat komentar tentang rumah kami, mobil kami, perjalanan kami, selalu dengan senyuman, selalu disamarkan sebagai lelucon. Tapi ada sesuatu di sana, sedikit kepahitan yang terlalu mudah untuk ku kenali. Ketika aku berusia 11 tahun, orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Itu adalah malam hujan di bulan Oktober. Mereka pulang dari makan malam ulang tahun dan sebuah truk kehilangan kendali di jalan tol. Aku tidak akan berpura-pura punya kata-kata untuk menggambarkan periode itu. Aku tidak punya. Bahkan hari ini, 12 tahun kemudian, ada bagian dari diriku yang lumpuh pada saat polisi membunyikan bel pada pukul 2 pagi. Setelah pemakaman, Tante Santi dan Om Hartono pindah ke rumahku. Mereka datang untuk tinggal bersamaku untuk merawatku, agar aku tidak sendirian. Aku masih di bawah umur, yatim piatu, benar-benar tersesat. Mereka menyambutku, bersikap baik, dan memastikan untuk mengatakan bahwa aku akan selalu memiliki keluarga. Saat itu menyelamatkanku, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Mereka mengelola warisan orang tuaku sampai aku berusia 21 tahun. Ketika aku mencapai usia dewasa, aku menemukan bahwa orang tuaku telah meninggalkan warisan yang cukup besar, 4 apartemen dan rumah tempat kami tinggal, semuanya lunas. Orang tuaku telah berinvestasi dengan baik, merencanakan masa depan yang tidak pernah mereka jalani bersamaku. Tante Santi dan Om Hartono membantuku dengan semua dokumentasi, menjelaskan setiap detail, sabar dengan pertanyaanku. Ketika aku berusia 21 tahun dan secara teknis bisa mengambil alih semuanya sendiri, mereka bertanya apakah mereka bisa terus tinggal di rumah bersamaku. Mereka bilang akan lebih baik bagi semua orang jika kami tetap bersama. Aku tidak berpikir dua kali. Mereka praktis adalah keluargaku. Mereka telah merawatku di tahun-tahun terburuk dalam hidupku. Membiarkan mereka tinggal adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Kemurahan hati,
rasa terima kasih, kenaifan. 3 kata yang secara sempurna mendefinisikan diriku saat itu. Bima dan aku mulai berpacaran ketika aku berusia 21 tahun. Itu wajar, semua orang mengharapkannya. Kalian sempurna untuk satu sama lain, kata mereka. Tumbuh bersama, seperti takdir. Dia perhatian, penuh kasih, sepertinya memahamiku, tahu sejarahku, rasa sakitku, ketakutanku, atau setidaknya itulah yang kuperkayai. 2 tahun kemudian, kami menikah. Tante Santi membantuku mengatur segalanya. Kami memilih gaun bersama. Dia menemaniku saat pengepasan, memberikan pendapat tentang bunga, dekorasi, undangan. Ibumu pasti senang berada di sini melakukan ini denganmu, katanya beberapa kali dengan berlinang air mata. Dan aku percaya bahwa dia benar-benar merindukan ibuku, bahwa dia mengisi tempat itu karena cinta. Di hari pernikahan, Om Hartono yang mengantarku ke altar. Dia memegang lenganku, menatapku dengan senyum kebapakan itu dan berkata, "Ayahmu akan sangat bangga padamu hari ini." Aku menangis. Aku pikir itu indah, itu adalah cinta keluarga, dan aku membiarkannya karena aku percaya, karena aku pikir itu adalah cinta sejati. Bima dan aku pindah ke salah satu apartemen yang kuwarisi. Bima bilang dia ingin membangun hidup kami bersama, bahwa kami tidak butuh rumah besar di awal. Masuk akal. Aku bekerja keras, fokus pada karier. Dia mulai bekerja sebagai trader, beroperasi dari rumah, berinvestasi di saham dan mata uang kripto. Setidaknya itulah yang kupikir dia lakukan. 3 apartemen lainnya disewakan. Bima menawarkan diri untuk mengurus semuanya. Kamu sudah bekerja begitu keras. Biar aku yang mengelola properti. Jadi kamu bisa fokus pada kariermu dan aku yang urus bagian ini. Kedengarannya seperti kesepakatan yang adil. Dia mengirim laporan bulanan, mengatakan bahwa dia menginvestasikan kembali keuntungannya, melipat gandakan aset kami. Aku tidak pernah mempertanyakannya, aku percaya sepenuhnya. Lagi pula, mengapa aku harus curiga? Dia adalah suamiku. Tumbuh bersamaku. Orang tuanya adalah wali baptisku. Tinggal di rumahku. Kami adalah satu keluarga. 2 minggu sebelum Lebaran, Bima pulang dengan sebuah dokumen. Itu adalah surat kuasa yang disiapkan oleh seorang pengacara yang bekerja dengan keluarganya. Ini hanya untuk mempermudah, sayang, jelasnya, tersenyum dengan cara yang selalu membuatku nyaman. Dengan ini, aku bisa memperbarui kontrak sewa tanpa perlu mengganggumu di kantor, menyelesaikan urusan bank, masalah notaris. Kamu bebas fokus hanya pada pekerjaanmu. Aku mengambil dokumen itu, membacanya sekilas. Bahasa hukum selalu membuatku pusing. Nanti aku baca dengan tenang, jawabku. Aku melihat sesuatu melintas di wajahnya. Cepat sekali, hampir tak terlihat, kontraksi di rahangnya, kilatan berbeda di matanya. Tapi kemudian dia tersenyum lagi. Tentu, tidak masalah, kapanpun kamu punya waktu. Aku menyimpan surat kuasa itu di laci kantor dan, jujur saja, agak lupa. Pekerjaan sedang kacau. Perusahaan punya proyek besar yang harus ditutup sebelum akhir tahun dan aku mengoordinasikan seluruh tim. Acara halal bihalal kantor dijadwalkan pada malam takbiran. Dimulai pukul 18.00 dan aku sudah sepakat dengan Bima bahwa aku akan pergi sekitar pukul 22 koro untuk pergi ke rumah orang tuanya. Tempat acara makan-makan keluarga tradisional akan berlangsung. Selalu seperti itu. Setiap malam Lebaran, rumah milik orang tuaku dipenuhi kerabat orang tua Bima, teman-teman, orang-orang yang hampir tidak kukenal. Aku selalu datang, selalu tersenyum, selalu berterima kasih karena telah melibatkanku, karena aku masih percaya bahwa aku beruntung memiliki keluarga itu. Malam itu, pesta di kantor agak membosankan, percakapan yang berulang, musik terlalu keras, orang-orang mabuk berbicara tentang target tahun depan. Sekitar pukul 20.00, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dan memberi kejutan pada Bima, datang sebelum waktu yang dijanjikan, membantu persiapan akhir. Aku mengemudi ke rumah, mendengarkan lagu-lagu Lebaran di radio. Cuaca dingin, ada gerimis ringan, jalan-jalan dihiasi, lampu berkelip di setiap jendela. Suasana kebahagiaan yang dipaksakan yang selalu dibawa oleh hari raya. Ketika aku parkir di depan rumah, aku sadar rumah itu penuh. Mobil di mana-mana, lampu menyala di setiap ruangan, musik dan tawa bergema hingga ke jalan. Pesta sudah berlangsung meriah. Aku masuk melalui pintu depan tanpa mengetuk. Aku menggantungkan mantelku di lorong, berjalan menuju ruang keluarga. Suara-suara semakin keras saat aku mendekat. Kurasa ada sekitar 20 orang tertawa, merayakan, dan kemudian aku mendengar suara Bima dari ruang keluarga, jelas dan bersinar. Dewi hamil. Kami akan punya anak, dunia berhenti.
Aku masih berdiri di lorong, sebagian tersembunyi oleh dinding. Tidak ada yang melihatku datang. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat seluruh ruangan. Bima berada di tengah ruangan, lengannya melingkari Dewi. Dewi adalah teman SMA-nya, mantan pacar dari zaman sekolah. Mereka telah berpacaran selama bertahun-tahun sebelum Bima dan aku mulai berkencan. Dan di sanalah dia tersenyum dengan satu tangan di perutnya, menerima pelukan dan ciuman dari semua orang. Tante Santi menangis bahagia. Om Hartono bertepuk tangan, meneriakkan toa. Teman-teman keluarga memberi selamat, mengatakan hal-hal tentang betapa cantiknya bayi itu nanti. Aku merasakan kakiku lemas. Aku berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Seseorang di kerumunan berteriak, tapi bagaimana dengan Saras? Apa dia sudah tahu? Keheningan yang terjadi setelahnya hanya berlangsung 3 detik, tapi terasa seperti selamanya. Bima tersenyum agak canggung. Belum. Aku perlu menyelesaikan beberapa hal dulu, beberapa dokumen, tapi aku akan memberitahunya pada saat yang tepat. Jadi jangan ada yang memberitahunya saat dia datang. Semua orang tertawa. Jantungku berdebar kencang. Dokumen. Apakah dia berbicara tentang surat kuasa? Ada gumaman pengertian di ruangan itu. Beberapa orang saling bertukar pandang. Tante Santi mengangguk, seolah menyetujui strategi itu. Om Hartono mengangkat gelasnya. Untuk masa depan, dan semua orang bersulang. Pada saat itu, semuanya mulai masuk akal. Karena mereka bereaksi, tatapan itu, keheningan yang syarat makna itu. Semua orang di sana tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Ada sebuah rahasia, sebuah konspirasi, dan surat kuasa adalah bagian terakhir dari rencana itu. Perutku mual, tidak mungkin, aku salah dengar, pasti begitu. Tapi Tante Santi, wali baptisku, berkata dengan lantang dan jelas, akhirnya, anakku, setelah bertahun-tahun, kita akan mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kita, dan kemudian aku mengerti segalanya. Setiap senyuman, setiap gestur kasih sayang, setiap kata penghiburan, semuanya adalah kebohongan, sebuah kebohongan besar yang rumit yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Itu bukan cinta, tidak pernah, itu adalah penipuan. Aku berbalik, mengambil mantelku, dan keluar dari rumah dalam diam, sama diamnya seperti saat aku masuk. Tidak ada yang melihatku, tidak ada yang menyadarinya. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan baru saat itulah aku benar-benar sadar. Aku mulai menangis. Bukan tangisan melodramatis seperti di film. Itu adalah tangisan diam, menyakitkan, yang membakar dada dan tenggorokan. Air mata mengalir tanpa henti sementara aku mencoba memproses apa yang baru saja kusaksikan. Pernikahanku adalah kebohongan, suamiku punya kekasih yang hamil. Tante Santi dan Om Hartono, yang adalah wali baptisku, terlibat dalam rencana untuk mencuri warisanku. Dan semua orang, benar-benar semua orang di ruangan itu tahu dan setuju. Aku mengemudi kembali ke apartemen dengan mode otomatis. Aku tidak ingat jalannya, tidak ingat berhenti di lampu merah, hanya ingat menangis dan mengemudi, menangis dan mengemudi. Ketika aku sampai di rumah, aku mengeringkan air mata, mencuci muka, melihat ke cermin, dan nyaris tidak mengenali orang yang menatapku kembali. Tampak lebih kecil, lebih rapuh, tersesat. Ponselku bergetar. Itu pesan dari Bima menanyakan di mana aku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab, aku memutuskan untuk tetap di sini di pesta kantor. Ternyata lebih seru dari yang kukira. Dia menjawab, baiklah. Bersenang-senanglah. Kita akan bertemu 2 minggu lagi, besok pagi-pagi kita akan berangkat ke Bali. Tentu, perjalanan tahunan. Sejak kami menikah, keluarganya pergi mengunjungi kerabat di Jawa Tengah saat Lebaran dan tinggal sampai minggu pertama bulan berikutnya. Mereka tahu akhir tahun selalu sibuk di kantorku, penutupan proyek, laporan, dan setiap tahun aku tinggal sementara mereka bepergian. Aku tidak pernah mempertanyakannya, lagi pula itu adalah momen mereka. Aku hanya menjawab, oke. Selamat jalan. Dia mengirim ucapan selamat Lebaran. Aku cinta kamu dengan emoji hati. Aku tidak menjawab. Hanya mengunci layar ponsel dan melemparkannya. Aku duduk di sofa di ruang tamu, dalam gelap, dan membiarkan amarah tumbuh. Karena aku menyadari satu hal pada saat itu. Tangisan telah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit, untuk kesedihan, untuk air mata. Hanya ada ruang untuk strategi. Mereka pikir aku bodoh. Bahwa aku akan selamanya menjadi gadis yatim piatu yang tersesat, berterima kasih karena memiliki keluarga, bahwa aku akan percaya selamanya, bahwa aku akan menandatangani kertas apapun, bahwa aku tidak akan pernah mempertanyakan apapun. Mereka salah. Aku telah tumbuh, aku telah menjadi manajer proyek karena aku pandai merencanakan, mengatur, mengantisipasi masalah,
dan menciptakan solusi. Aku mengordinasikan tim, mengelola anggaran, membuat keputusan sulit setiap hari. Dan pada saat itu, duduk dalam kegelapan di ruang tamu, aku membuat keputusan terpenting dalam hidupku. Mereka ingin bermain, jadi mari kita bermain, tapi kali ini dengan aturanku. Aku terjaga sepanjang malam, tidak tidur. Aku di sana merencanakan. Pertama, aku membuat daftar mental semua yang ku ketahui. Bima selingkuh dengan mantan pacarnya bernama Dewi. Dewi hamil. Seluruh keluarganya dan teman-temannya tahu dan mendukung. Surat kuasa adalah bagian terakhir dari rencana untuk menyerahkan asetku kepada keluarganya. Aku belum menandatangani apapun. Poin terakhir ini sangat penting. Aku masih memiliki kendali atas segalanya. Aku masih pemilik propertiku, rekeningku. Bima tidak memiliki kuasa hukum atas apapun. Selama aku tidak menandatangani dokumen itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menghabiskan seluruh hari lebaran merencanakan, memikirkan setiap detail, setiap gerakan yang perlu kulakukan. Aku membuat daftar mental, menyusun strategi, mengantisipasi masalah. Begitulah caraku bekerja sebagai manajer proyek dan begitulah caraku akan menangani ini juga. Keesokan harinya, aku akan mempraktikkan semuanya. Ketika matahari terbit, aku sudah tahu persis langkah pertamaku. Pukul 9 pagi, aku menelepon pengacara yang telah mengurus kepentingan orang tuaku. Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa jika aku butuh apa-apa, aku hanya perlu menemuinya. Pak Ansori, ini Saras Wiryawan, putri dari Bapak James dan Ibu Elizabeth Wiryawan. Saya sangat perlu bicara dengan Bapak, ini mendesak. Dia pasti merasakan sesuatu dalam suaraku karena dia tidak bertanya, hanya berkata, datanglah ke kantor saya. Aku mandi, berpakaian, mengambil semua dokumen yang kumiliki tentang properti, surat kuasa yang Bima berikan, dan pergi ke sana. Kantor Pak Ansori berada di pusat kota, di sebuah gedung tua dari bata merah. Aku sudah menaiki tangga itu sejak kecil, selalu ditemani ayahku. Itu adalah tempat yang berbau kertas tua dan kopi kental. Dia menyambutku dengan pelukan. Dia adalah seorang pria berusia 70-an, rambutnya benar-benar putih, kacamata baca tergantung di lehernya. Dia telah menjadi pengacara ayahku selama lebih dari 20 tahun. Duduklah, Saras. Ceritakan apa yang terjadi. Dan aku menceritakan semuanya, dari pengumuman di pesta, surat kuasa, kecurigaan tentang transfer aset. Aku berbicara tanpa henti selama hampir 40 menit. Dia mendengarkan dalam diam, membuat catatan, mengerutkan kening di beberapa momen. Ketika aku selesai, dia melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Saras, aku perlu memberitahumu sesuatu. Jantungku berdebar kencang. Apa? Ayahmu dan Hartono adalah mitra bisnis bertahun-tahun yang lalu, sebuah perusahaan impor. Awalnya sangat sukses, tapi kemudian mulai memburuk. Hartono ingin menyerah dan menjual bagiannya. Ayahmu membeli bagiannya dengan harga yang wajar. Mengambil alih semua risiko. Hartono mengambil uangnya dan pergi. Dia berhenti, minum seteguk kopi. 2 tahun kemudian, ayahmu berhasil membalikkan keadaan. Perusahaan tumbuh secara eksponensial. Begitulah cara keluargamu menjadi kaya. Tapi kurasa Hartono tidak pernah melupakannya. Ayahmu menceritakan kisah ini padaku bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, Hartono menerimanya dengan baik saat itu. Keluarga-keluarga itu tetap berteman. Anak-anak tumbuh bersama. Tapi sekarang, melihat apa yang terjadi, aku percaya selalu ada kebencian. Mungkin Hartono dan Tante Santi selalu memandang kehidupan kalian dengan kepahitan. Perbedaan kelas menjadi sangat jelas selama bertahun-tahun. Bukan. Kalian punya segalanya dan mereka berjuang secara finansial. Dan ketika orang tuamu meninggal, kamu adalah seorang remaja yang rentan, dengan warisan yang cukup besar. Bagi orang-orang yang pendendam, itu pasti tampak seperti sebuah kesempatan. Dia menatapku serius. Melihat ke belakang sekarang, dengan semua yang kamu ceritakan, jelas bahwa persahabatan ini selalu memiliki dasar yang rapuh. Kebencian atas penjualan perusahaan mungkin tidak pernah teratasi. Dan kamu, Saras, menjadi target yang sempurna. Aku merasa seperti disiram sember air dingin. Jadi itu dia. Kebencian itu selalu ada di sana tersembunyi dan aku tidak pernah menyadarinya. Tidak ada yang menyadarinya, Saras. Ayahmu tentu tidak curiga apa-apa, atau dia akan mengambil tindakan pencegahan. Aku menutup mata. Orang tuaku tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan itu menyembunyikan begitu banyak iri hati, begitu banyak keserakahan. Dan sekarang aku membayar harga kenaifan kita semua. Dan surat kuasa ini, tanyaku, mendorong dokumen itu ke seberang meja. Pak Ansori memakai kacamatanya dan membacanya dengan saksama.
Butuh hampir 15 menit, dia membolak-balik halaman, membaca ulang beberapa bagian, membuat tanda. Akhirnya dia meletakkan kertas itu di meja dan menatapku serius. Ini memberikan kuasa penuh kepada Bima atas segala sesuatu yang menjadi milikmu. Dia bisa menjual properti, mentransfernya, membuat hipotek, membuka pinjaman atas namamu. Semuanya, dengan dokumen ini ditandatangani, kamu akan kehilangan kendali total atas asetmu. Aku merasakan amarah tumbuh lagi. Dan jika aku sudah menandatanganinya, akan sangat sulit untuk membatalkannya. Butuh bertahun-tahun proses pengadilan dan bahkan kemudian tidak akan ada jaminan. Skenario terbaik adalah kamu bisa membuktikan paksaan atau penipuan, tapi itu sangat rumit dalam kasus perkawinan. Dan propertinya, jika kita bercerai, dia berhak setengahnya. Pak Ansori tersenyum untuk pertama kalinya sejak aku tiba. Tidak, semua yang kamu warisi tidak dapat dibagi. Menurut hukum, warisan yang diterima sebelum atau selama perkawinan tidak masuk dalam pembagian harta. Jika kamu bercerai hari ini, Bima tidak akan mendapatkan apa-apa, sama sekali, kecuali kamu secara sukarela mentransfer aset ke namanya. Karena itu surat kuasa, gumamku. Tepat, itu satu-satunya cara legal bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku membuka map yang kubawa dan meletakkan semua kontrak sewa di atas meja. Saya ingin Bapak meninjau ini. Bima telah mengelola properti saya selama bertahun-tahun. Dia bilang dia menginvestasikan kembali uangnya, tapi saya tidak pernah melihat bukti nyata. Saya ingin tahu kemana uang ini pergi. Pak Ansori menghabiskan 2 jam berikutnya menganalisis setiap dokumen, setiap kontrak, setiap laporan bank yang kumiliki. Dia menelepon, memeriksa catatan, membandingkan informasi. Ketika selesai, ekspresinya suram. Saras, maaf harus memberitahumu ini, tapi uang sewa disetorkan ke rekening pribadi Bima, bukan ke rekening bersama atau perusahaan. Dia telah mengambil alih semua pendapatan dari propertimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah menduganya, tetapi mendengar konfirmasinya masih menyakitkan. Dan ada lagi. Lanjutnya. Salah satu apartemen tidak memiliki bukti pembayaran sewa. Ada kontrak, tetapi tidak ada catatan transaksi keuangan. Seseorang tinggal di sana secara gratis. Dewi, jawabku, kekasihnya. Pak Ansori mengangguk. Sangat mungkin. Aku terdiam sejenak, memproses semuanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, jangan pernah menandatangani surat kuasa itu, dalam keadaan apapun. Kedua, ambil kembali kendali atas propertimu. Ketiga, jika kamu benar-benar ingin mendalaminya, kita bisa menyewa detektif swasta dan mencari tahu kemana uang itu pergi. Kita akan menyewa detektif. Aku ingin semuanya didokumentasikan, aku ingin bukti, dan aku ingin bebas dari mereka. Dia tersenyum. Itu adalah senyum sedih, tetapi ada kilatan kebanggaan. Ayahmu akan sangat bangga dengan wanita sepertimu. Dalam beberapa hari berikutnya, aku bertindak cepat dan diam-diam. Sesuai instruksi Pak Ansori, aku menyewa sebuah agen properti terkemuka untuk mengambil alih pengelolaan propertiku. Aku menandatangani kontrak, memberikan kuasa spesifik dan terbatas, sangat berbeda dari surat kuasa komprehensif yang diinginkan Bima, dan menginstruksikan agar semua penyewa segera diberitahu. Mulai Januari, semua sewa harus dibayarkan langsung ke agen properti. Kontrak baru akan diterbitkan. Waktu penandatanganan 1 minggu. Jika tidak, proses penggusuran akan dimulai. Aku juga memanggil perusahaan keamanan dan memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah, kecil, hampir tak terlihat, ditempatkan secara strategis di ruang tamu, dapur, kantor dan balkon, semuanya dengan audio, semuanya terhubung ke aplikasi di ponselku untuk mengumpulkan lebih banyak bukti terhadap mereka. Bima kembali dari perjalanannya pada 9 Januari. Aku ada di rumah saat dia tiba dikelilingi koper. Hai, sayang. Bagaimana tahun barumu? Tanyanya, mencium pipiku, seolah tidak ada yang salah. Seolah-olah dia tidak menghabiskan hampir 2 minggu dengan kekasihnya yang hamil dan keluarga yang berkonspirasi melawanku. Tenang saja, aku banyak bekerja, menyelesaikan beberapa proyek, bohongku. Sempat melihat suratnya, inilah pertanyaan yang kutahu akan datang. Aku tersenyum. Oh, iya. Sebenarnya, sayangku, kamu bahkan tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Aku melihat ekspresinya berubah. Maksudmu, aku menyewa agen properti untuk mengurus properti. Dengan begitu, kamu bisa fokus sepenuhnya pada tradingmu, tanpa khawatir dengan kerumitan mengelola sewa, kontrak, hal-hal birokrasi itu. Kupikir kamu akan senang. Kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berinvestasi dalam pekerjaanmu.
Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Bima berkedip beberapa kali, seolah sedang memproses terlalu banyak informasi sekaligus. Tapi aku suka mengurus properti. Tidak perlu membayar seseorang untuk melakukan pekerjaan yang bisa kulakukan sendiri. Aku tetap tersenyum. Aku tahu, sayang, tapi kamu selalu bilang ingin berkembang sebagai trader, bahwa kamu butuh lebih banyak waktu untuk mempelajari pasar. Sekarang kamu punya waktu itu. Kamu tidak suka? Aku melihat kepanikan di matanya. Dia membuka mulut, menutupnya, membukanya lagi. Suka, kok, katanya akhirnya. Hanya saja agak mendadak. Oh, kamu tahu. Ketika aku memutuskan sesuatu, aku melakukannya dengan cepat. Aku tahu kamu akan suka kejutannya, sayang. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum canggung, mengambil ponselnya dan meninggalkan ruangan, menggumamkan sesuatu yang tidak kudengar. Aku menunggu sebentar lalu membuka aplikasi kamera di ponselku. Aku mengaktifkan kamera balkon dan menyesuaikan earphone. Di sanalah dia, berjalan mondar-mandir dengan gugup, mengetik dengan marah di ponselnya. Ponselnya berdering beberapa detik kemudian. Bahkan dari kejauhan, teriakan dari seberang sana terdengar. Tenang, tenang, kata Bima, menoleh ke belakang dengan gugup untuk memastikan aku tidak ada di dekatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dia menyewa agen properti. Tidak, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tidak, aku tidak punya 45 juta rupiah untuk membayar sewa. Dewi, dengar, aku tidak akan punya uang untuk apapun untuk sementara waktu. Aku harus menyelesaikan ini dulu. Dia menutup telepon dan aku merasakan amarahnya. Aku mematikan kamera dan tersenyum. Keputusasaannya hampir bisa dirasakan, tapi aku belum selesai. Malam itu, saat makan malam, aku berkomentar dengan santai, "Oh, bosku baru saja menelepon. Aku harus melakukan perjalanan mendadak ke Jepang. Proyek penting. Butuh seseorang untuk pergi dan menutup kontrak secara langsung. Aku akan pergi selama seminggu." "Kapan kamu pergi?" tanya Bima, mencoba terdengar tidak tertarik tetapi matanya sangat waspada. "Penerbangannya dijadwalkan pukul 2 pagi. Aku akan meninggalkan rumah sekitar jam 11 kurang lebih." "Maaf pemberitahuannya mendadak. Kamu tahu bagaimana pekerjaan ini?" "Tidak apa-apa," jawabnya terlalu cepat. "Kupikir kita akan menghabiskan waktu bersama, tapi jika ada pekerjaan, kamu harus pergi." Setelah makan malam, aku pergi ke lemari dan mengambil kotak perhiasanku untuk dimasukkan ke brankas. Saat itulah aku menyadarinya, ada perhiasan yang hilang, beberapa di antaranya. Kalung mutiara peninggalan nenekku, anting-anting berlian yang diberikan orang tuaku untuk ulang tahunku yang ke-15, gelang emas dengan liontin batu permata dari ibuku, kalung safir yang ayahku berikan pada ibuku untuk ulang tahunnya. Aku merasakan darahku mendidih. Tidak cukup mencuri pendapatanku. Dia telah mencuri kenangan keluargaku. Tetapi tidak ada waktu untuk menanganinya sekarang. Aku masuk ke kantor, membuka brankas tempatku menyimpan semua dokumen penting dan mengubah kata sandinya. Aku menyimpan perhiasan di brankas, menutupnya, dan meninggalkan kantor. Aku menyiapkan koper, berpamitan pada Bima dengan ciuman di pipi. Hanya untuk iseng, aku mengambil kunci mobilnya secara diam-diam dari meja kecil di lorong, memasukkannya ke tasku, dan meninggalkan rumah. Aku tidak pergi ke bandara, aku pergi ke sebuah hotel di pusat kota. Aku memesan suite yang nyaman, naik ke kamar, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Aku sendirian, aman, dan memegang kendali penuh atas situasi. 1 jam setelah meninggalkan rumah, ponselku berdering. "Kamu tahu di mana kunci mobilku?" Aku berpura-pura terkejut. "Tidak tahu, sayang." "Tapi untuk apa kamu mau kuncimu jam segini?" "Oh, bukan apa-apa. Cuma sadar tidak ada di sini di meja kecil, dan aku memotongnya. Mungkin jatuh di belakang meja. Sudah kamu cari baik-baik." Aku mendengar desahan kesal dari seberang sana. "Akan kulihat. Selamat jalan. Aku cinta kamu." Aku menutup telepon dan segera membuka aplikasi kamera. Pemandangan Bima mengobrak-abrik seluruh rumah. Mencari kunci yang tersimpan di tasku, hampir lucu. Dia melihat ke bawah sofa, mengaduk-aduk lasi, bahkan membungkuk untuk mencari di bawah perabotan. Setelah 15 menit pencarian yang sia-sia, dia mengambil ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat dan melemparkan dirinya ke sofa ruang tamu dengan ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali sepenuhnya. Aku tersenyum sendirian di kamar hotel, tetapi malam itu belum berakhir. Setengah jam kemudian, ponselku memberitahukan ada seseorang di depan pintu rumah. Aku mengaktifkan kamera dan melihat 3 orang masuk ke apartemen. Om Hartono, Tante Santi, dan Dewi. Mereka duduk di meja dapur. Bima tampak hancur, bahunya terkulai, wajahnya pucat.
Tante Santi tampak jelas kesal, lengannya bersedekap, ekspresinya keras. Om Hartono mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, tidak sabar. Aku menaikkan volume audio hingga maksimal dan menyambungkan earphone-ku. Ceritakan dengan benar apa yang terjadi, tuntut Tante Santi, suaranya tajam. Bima mengusap wajahnya yang lelah. Dia menyewa agen properti untuk mengelola apartemen. Semua penyewa menerima pemberitahuan. Mulai bulan ini, uang sewa langsung masuk ke agen properti. Kontrak baru, semua resmi. Aku tidak punya akses ke apapun lagi. Dan apartemen Dewi, tanya Om Hartono. Juga menerima pemberitahuan. Kontrak baru dalam seminggu atau penggusuran. Dewi meletakkan tangannya di perutnya, protektif. Bima, aku tidak punya uang untuk membayar sewa. Kamu tahu itu. Aku tahu. Jawab Bima. Suaranya kalah. Kamu harus tinggal dengan orang tuaku untuk sementara sampai aku menyelesaikan situasi ini. Menyelesaikan bagaimana? Om Hartono praktis meludahkan kata-kata itu. Kamu kehilangan kendali atas segalanya. Bertahun-tahun perencanaan. Bertahun-tahun merawat gadis itu dan kamu biarkan lolos di saat-saat terakhir. Aku tidak membiarkannya lolos, Bima membalas, meninggikan suaranya. Dia yang tiba-tiba jadi pintar. Tidak pernah mempertanyakan apapun dalam 5 tahun pernikahan dan tiba-tiba memutuskan untuk menyewa agen properti. Karena kamu terlalu terburu-buru dengan surat kuasa bodoh itu, kata Tante Santi, menunjuk ke arahnya. Kamu seharusnya menunggu lebih lama, mendapatkan lebih banyak kepercayaannya. Lebih banyak kepercayaan? Aku kenal dia sejak dia lahir. Jika itu tidak cukup kepercayaan, aku tidak tahu apa lagi. Jelas tidak, gumam Om Hartono. Terjadi keheningan yang tegang. Dewi dengan gugup memainkan kalung yang dipakainya. Kalung safirku. Menggosok liontin di antara jari-jarinya. Dan sekarang? Tanyanya dengan suara kecil. Apa yang kita lakukan? Bima menghela napas. Aku akan mencoba meyakinkannya untuk menandatangani surat kuasa. Itu satu-satunya cara untuk membalikan ini. Dengan surat kuasa, aku bisa membatalkan kontrak dengan agen properti, mengambil kembali kendali. Tapi apa yang akan kamu katakan agar dia mau menandatanganinya? Tanya Om Hartono. Aku tidak tahu. Aku perlu bicara dengannya setelah dia kembali dari Jepang. Tante Santi mencondongkan tubuh ke depan, tangannya di atas meja. Bima, dengarkan apa yang akan kukatakan. Kita tidak merawat gadis itu selama bertahun-tahun untuk tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, mengerti? Aku tidak tahan dengan gadis itu yang menangisi orang tuanya yang mati secara cuma-cuma. Ayahmu dan aku tidak berkorban begitu banyak agar semua ini gagal sekarang. Aku merasakan perutku mual. Cara dia berbicara tentangku, seolah-olah aku adalah beban, investasi yang perlu memberikan pengembalian. Aku tahu, Bu, kata Bima lelah. Kamu tahu, benarkah? Om Hartono bergabung dengan istrinya. Perusahaan itu seharusnya menjadi milik kita juga. Setengah dari uang itu, setengah dari properti itu, semuanya seharusnya menjadi milik kita. Tapi ayahnya menjadi serakah dan membeli bagianku saat perusahaan sedang buruk. Mengambil semua keuntungan saat membaik. Dia menipu kami dan kemudian meninggalkan segalanya untuk gadis manja itu. Tante Santi bergerak di kursinya dan melanjutkan. Dia tumbuh di sekolah-sekolah terbaik, memiliki semua yang dia inginkan. Tidak pernah bekerja keras sehari pun dalam hidupnya. Sementara kita, bekerja keras, ayahmu bekerja di toko kumuh itu, aku di klinik itu, mengawasi mereka dari jauh dengan kehidupan mewah yang seharusnya menjadi milik kita juga. Om Hartono mengangguk setuju. Karena itu, ketika mereka meninggal, itu adalah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk memperbaiki ketidakadilan itu, merawat gadis itu, mendapatkan kepercayaan, dan ketika dia berusia 21 hari, kita sudah begitu dekat sehingga dia akan melihat kita sebagai keluarga. Dan itu berhasil. Dia membiarkan kita tinggal di rumahnya, memperkayaimu untuk mengelola properti, menikahimu, semuanya sempurna. Sampai kamu merusaknya, Tante Santi menyelesaikan, menatap Bima dengan jijik. Aku tidak merusak apa-apa, Bima memukul meja. Rencananya adalah menunggu dia menandatangani surat kuasa, mentransfer semuanya ke namaku, dan kemudian aku akan meminta cerai. Dan selesai, masing-masing menjalani hidupnya. Tapi dia tidak menandatanganinya. Belum, tapi dia akan. Bagaimana kamu yakin? Om Hartono ragu. Bima ragu-ragu. Aku pikir begitu. Aku akan mencari cara. Dia percaya padaku. Percaya dulu, koreksi Tante Santi. Setelah cerita agen properti ini, aku tidak tahu. Sepertinya dia curiga sesuatu. Mereka terdiam sejenak.
Aku masih di sana di kamar hotel dengan jantung berdebar kencang, merekam setiap detik percakapan itu. Dan kita, tanya Dewi. Kamu bilang kamu tidak punya uang sewa lagi. Bagaimana kamu akan menafkahiku? Menafkahi bayi? Bima mengusap rambutnya dengan frustrasi. Aku tidak tahu, Dewi. Aku tidak tahu. Uang yang kusimpan kugunakan untuk membayar perjalanan dan sisanya aku. Aku kalah taruhan. Kamu kalah. Tante Santi hampir berteriak. Bima, kamu berjanji akan berhenti. Aku tidak tahu, aku tidak akan menerima uang sewa bulan ini. Jika aku tahu, aku tidak akan mempertaruhkan semuanya. Kamu anak bodoh, kata Om Hartono blak-blakan. Seorang bajingan. Dan sekarang, bagaimana kita akan membayar tagihan bulan ini? Aku akan memperbaikinya, desak Bima, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Dewi mulai menangis. Kamu berjanji aku tidak perlu khawatir tentang uang. Aku berhenti dari pekerjaanku, bertengkar dengan orang tuaku, meninggalkan rumah. Kamu berjanji akan merawatku, bahwa kita akan memiliki kehidupan yang baik. Bahwa bayi akan memiliki segalanya. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak punya uang, bahwa kamu kalah semuanya dalam taruhan. Dewi, tolong. Tidak, dia bangkit dari kursi. Aku tidak percaya aku sebodoh ini. Bertahun-tahun menjadi yang lain, bersembunyi, menunggu. Dan untuk apa? Untuk berakhir hamil tanpa rumah, bergantung pada belas kasihan orang tuamu? Tenanglah, Dewi, kata Tante Santi, tetapi tanpa banyak simpati. Kami akan menyelesaikan ini dan ketika kami mendapatkan uangnya, kita semua akan mendapat manfaat. Kamu, bayi, semua orang, tapi kamu harus sabar. Sabar? Dewi tertawa tanpa humor. Aku hamil 4 bulan, Santi. Dalam 5 bulan aku akan punya bayi. Aku tidak punya waktu untuk bersabar. Kalau begitu kamu seharusnya memikirkannya sebelum hamil, balas Tante Santi dengan dingin. Tidak pernah dengar tentang alat kontrasepsi atau kondom? Keheningan yang menyusul syarat dengan ketegangan. Akhirnya, Om Hartono memecah keheningan. Kita butuh rencana baru. Jika Saras tidak mau menandatangani surat kuasa secara sukarela, kita perlu memaksanya dengan cara tertentu. Memaksa bagaimana? Tanya Bima. Aku tidak tahu. Pemerasan. Ancaman, sesuatu yang membuatnya tidak punya pilihan. Pemerasan dengan apa? Tanya Dewi. Dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Hidupnya sempurna, bersih, lurus. Semua orang punya sesuatu, gumam Om Hartono. Kita hanya perlu menemukannya. Tante Santi mengangguk sambil berpikir. Atau kita ciptakan sesuatu, menanam beberapa bukti, sesuatu yang memberatkannya. Lalu kita tawarkan untuk menyelesaikannya dengan imbalan tanda tangan. Aku merasa mual. Mereka benar-benar mempertimbangkan untuk menjebakku dalam sesuatu yang palsu hanya untuk mendapatkan tanda tanganku. Itu terlalu berisiko, kata Bima. Lebih berisiko daripada kehilangan segalanya, balas Om Hartono. Mereka menghabiskan beberapa menit lagi membahas kemungkinan, masing-masing lebih absurd dari yang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpikir lebih baik dan bertemu lagi dalam beberapa hari. Ketika mereka akhirnya pergi, hampir jam 3 pagi. Aku mematikan kamera dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya penipuan finansial, bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah konspirasi yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Sejak kematian orang tuaku. Mungkin bahkan sebelumnya, mereka telah merencanakan segalanya. Setiap gestur kasih sayang, setiap kata penghiburan, setiap momen keluarga. Semuanya telah dihitung, diukur, dieksekusi dengan presisi, dan aku telah mempercayai semuanya. Ketika jam 7 pagi, aku mengangkat telepon dan menelepon Pak Ansori. Dia menjawab pada panggilan ketiga. Suara mengantuk, lebih waspada ketika dia mengenali suaraku. Saras, apa yang terjadi? Saya punya semuanya direkam, pengakuan lengkap. Mereka mengakui bahwa pernikahan itu adalah penipuan sejak awal, bahwa mereka merawat saya hanya untuk mendapatkan akses ke warisan, dan sekarang mereka berencana memeras atau menjebak saya untuk memaksa saya menandatangani surat kuasa. Ada keheningan di seberang sana. Jadi kamu aman? Ya. Saya di sebuah hotel. Mereka tidak tahu di mana saya. Kirim rekamannya padaku sekarang, dan datang ke kantorku sore ini. Kita akan selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Pukul 2 siang, aku berada di kantor Pak Ansori. Dia sudah menonton rekaman utamanya. Wajahnya serius, rahangnya tegang. Saras, ini jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan, mulainya, membuka sebuah map tebal di atas meja. Tapi ini juga jauh lebih baik untuk kasusmu. Maksudnya, detektif yang kusewa telah menyelesaikan penyelidikannya. Kita punya bukti konkret tentang segalanya.
Dia memutar laptop ke arahku. Uang sewa dialihkan ke rekening pribadi Bima selama 5 tahun. Laporan bank menunjukkan pengeluaran berlebihan untuk taruhan online, kasino, situs judi. Bima adalah penjudi kompulsif. Aku merasakan perutku mual, tapi itu tidak mengejutkan. Aku sudah mengetahuinya malam sebelumnya. Ada lagi, lanjutnya, membuka tab lain di komputer. Perjalanan ke Bali itu semua bohong. Detektif berhasil mendapatkan reservasi penerbangan dan hotel atas nama mereka. Setiap tahun, mereka berempat pergi ke resor mewah. Bima, Dewi, Om Hartono, dan Tante Santi. Tiket pesawat, hotel bintang 5, semuanya dibayar dengan kartu yang terhubung ke rekening tempat uang sewa propertimu masuk. Dia menunjukkan dokumen-dokumen itu padaku, konfirmasi reservasi, laporan kartu kredit, tiket pesawat, semuanya atas nama mereka, semuanya dibayar dengan uangku. Tanggalnya cocok sekali, antara 25 Desember dan 6 Januari setiap 5 tahun terakhir. Sementara aku tinggal di Jakarta bekerja, percaya bahwa mereka mengunjungi kerabat di pedesaan Jawa yang sejuk, mereka bersenang-senang dengan uangku. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bersandar di kursinya dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Sekarang kita hancurkan mereka secara hukum. Perceraian segera berdasarkan perzinahan dan penipuan. Dengan bukti ini, Bima tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kita usir Om Hartono dan Tante Santi dari rumahmu. Kita ajukan gugatan penggelapan dana untuk semua uang yang dialihkan, gugatan pencurian untuk perhiasan, dan kita bisa mempertimbangkan proses pidana. Ayo kita lakukan, jawabku tanpa ragu. Bagus sekali. Aku akan mulai menyiapkan semua dokumentasi. Besok semuanya akan siap untuk diajukan. Aku menghabiskan 3 hari di hotel, memantau setiap gerakan melalui kamera. Bima dan Dewi semakin nyaman di apartemenku. Dia praktis sudah pindah ke sana, barang-barangnya berserakan di seluruh rumah. Dan mereka sengaja bertingkah seperti pasangan di setiap ruangan rumah, di ruang tamu, di dapur, di kamarku, setiap ruang dinodai oleh pengkhianatan mereka. Pada sore hari ketiga, saat aku menonton adegan menyedihkan lainnya melalui kamera ruang tamu, aku punya ide. Aku sudah punya semua bukti yang kubutuhkan, tapi ada sesuatu yang ingin kulihat secara pribadi, sesuatu yang perlu terjadi agar rencanaku menjadi lebih baik. Aku harus menangkap Basa Bima dan aku harus memastikan Tante Santi dan Om Hartono tahu tentang itu melaluiku. Aku menunggu saat yang tepat. Di layar ponselku, aku melihat Bima dan Dewi duduk nyaman di sofa ruang tamu, minum anggur, tertawa melihat sesuatu di ponselnya. Mereka benar-benar santai, tanpa kekhawatiran di dunia. Sempurna, aku mengambil kunciku dan meninggalkan hotel. Rumahku berjarak 10 menit dari sana. Selama perjalanan, jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, tetapi karena campuran aneh antara amarah dan kepuasan yang dinanti-nantikan. Aku parkir di garasi gedung, naik lift, berjalan di sepanjang koridor menuju pintuku, menarik napas dalam-dalam, melirik ponselku untuk melihat apakah waktunya tepat dan membukanya. Adegan yang kutemukan persis seperti yang kuharapkan, tapi tetap saja melihatnya secara langsung berbeda dari menontonnya melalui layar. Bima dan Dewi ada di sofa. Dia duduk di pangkuannya mengenakan salah satu gaun tidur sutraku. Mereka berciuman, tangannya menjelajahi tubuhnya dengan keakraban seseorang yang telah melakukannya selama bertahun-tahun. Suara pintu terbuka membuat mereka segera berpisah. Bima menoleh dan menjadi pucat, benar-benar pucat. Semua darah terkuras dari wajahnya dalam 2 detik. Saras, teriaknya, mendorong Dewi ke samping dan melompat berdiri. Kamu, Jepang, kamu seharusnya tidak. Dewi menarik selimut untuk menutupi dirinya, matanya terbelalak panik. Aku berdiri diam di pintu, mengamati mereka berdua. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengamati. Saras, tolong, biarkan aku jelaskan. Bima memulai, melangkah ke arahku. Ini tidak seperti kelihatannya. Dewi baik-baik saja, dia butuh tempat tinggal dan, aku mau cerai. Aku memotong, suaraku keluar lebih tegas dan tenang dari yang kuduga. Dia berhenti, berkedip beberapa kali. Apa? Cerai? Kamu selingkuh di apartemen kita dengan mantan pacarmu, tentu aku mau cerai. Aku melihat kepanikan di matanya digantikan oleh sesuatu yang lebih perhitungan. Dia berpikir, memproses, mencoba mencari jalan keluar. Saras, mari kita bicara dengan tenang, mulainya, mengubah strategi menjadi suara yang lebih lembut. Kamu marah, aku mengerti. Tapi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku ingin kalian keluar dari apartemenku sekarang. Dewi berdiri, masih memegang selimut. Aku minta maaf. Diam, kataku tanpa menatapnya. Kamu tidak berutang permintaan maaf padaku.
Kamu tidak berutang apapun padaku. Keluar saja dari rumahku. Bima melangkah maju, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang berbahaya di matanya, kesombongan yang selalu dia sembunyikan dengan baik. Kamu tidak akan bisa membuktikan perselingkuhan, katanya, suaranya rendah tapi tegas. Dan bahkan jika bisa, kamu harus membayarku tunjangan dan memberikan setengah dari asetmu, termasuk apartemen ini. Selamat mencoba dengan perceraian, Saras. Aku tersenyum, tak bisa menahannya. Senyum kecil, tapi tulus. Kita lihat saja, jawabku singkat dan pergi. Aku mendengar Bima memanggilku di koridor, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku masuk lift, pintu tertutup, dan akhirnya membiarkan senyum itu mengembang. Dia benar-benar berpikir aku tidak punya bukti. Bahwa aku menemukannya secara kebetulan saat itu. Bahwa aku cukup bodoh untuk tidak tahu bahwa warisan tidak dapat dibagi. Kembali ke mobil, aku mengambil ponselku dan memutar nomor Tante Santi. Dia menjawab pada dering kedua, suaranya ceria. Saras, sayang. Bagaimana Jepang? Aku membiarkan suaraku bergetar seolah-olah aku menangis. Tante, aku kembali lebih awal dan aku memergoki Bima dengan wanita lain. Keheningan di seberang sana. Apa, katanya akhirnya. Dan dari nadanya aku sadar bahwa keterkejutannya tulus. Maksudmu, di mana? Di apartemen kami, jawabku, memasukkan semua rasa sakit yang kubisa ke dalam suaraku. Dia ada di sana, mereka bersama, dan dia hamil, Tante Santi. Ya Tuhan, gumam Tante Santi. Aku mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu harus berbuat apa, lanjutku, membiarkan suaraku pecah. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Saras, sayang, kamu di mana? Tanya Tante Santi. Dan ada sesuatu dalam suaranya. Kekhawatiran atau perhitungan. Aku di mobil, di garasi gedung. Aku tidak bisa kembali ke apartemen itu. Tidak sekarang, kemarilah. Datanglah ke rumah, kita bicara, selesaikan ini. Aku tidak menjawab dengan cepat. Aku perlu menelepon pengacara. Aku akan mengajukan cerai. Saras, tidak perlu sedrastis itu. Mari kita bicara, mungkin. Dia selingkuh dariku, Tante Santi, potongku, memasukkan ketegasan dalam suaraku. Di apartemen kami, tidak ada pembicaraan yang bisa menyelesaikan ini. Kamu benar, katanya setelah beberapa saat. Kamu benar sekali. Serahkan padaku. Aku akan bicara dengannya. Anak itu akan mendengarkanku. Aku menutup telepon dan membiarkan diriku tersenyum lagi. Sekarang tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Tidak butuh waktu 1 menit. Melalui aplikasi kamera, aku melihat ponsel Bima berdering. Dia melihat ke layar dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ini ibuku, katanya pada Dewi, yang sedang mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan di rumah. Dia menjawab dan segera menjauhkan telepon dari telinganya. Bahkan melalui kamera, Tante Santi terdengar berteriak, "Kamu bodoh atau pura-pura bodoh?" Bima mencoba menjawab, tetapi dia tidak membiarkannya. Bagaimana kamu bisa membiarkannya menangkapmu di apartemen dengan Dewi? Kamu tidak bisa berpikir dengan kepala atas selama 5 detik, Bu, tenang. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Bertahun-tahun, Bima, bertahun-tahun perencanaan, bertahun-tahun merawat gadis itu, mendapatkan kepercayaannya, membangun semuanya bata demi bata. Dan kamu merusak semuanya karena tidak bisa menjaga burungmu di dalam celana? Aku belum pernah mendengar Tante Santi berteriak seperti itu. Topeng wanita terdidik dan lembut telah jatuh sepenuhnya. Aku akan menyelesaikan ini, Bima mencoba, tetapi suaranya lemah. Menyelesaikan? Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Dia akan mengajukan cerai. Dia sudah bilang akan mengajukan cerai. Dia tidak punya bukti. Dia tidak akan bisa membuktikan perzinahan. Dia menangkapmu di apartemen dengan kekasih hamilmu, dasar bodoh. Bukti apalagi yang lebih jelas yang kamu inginkan? Aku mendengar suara Om Hartono. Tante Santi pasti mengaktifkan Viva Voce karena suaranya menjadi jelas. Kamu idiot, kata Om Hartono dengan ketenangan dingin yang lebih buruk dari teriakan Tante Santi. Seorang idiot yang lengkap dan mutlak. Kami mempercayaimu. Kami memberimu satu tugas, menikahinya, mendapatkan kepercayaannya, membuatnya menandatangani surat kuasa. Dan kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Aku sudah mencoba, dia tidak mau menandatanganinya, tapi aku akan membuatnya membatalkan perceraian, desak Bima, dan ada keputusasaan dalam suaranya. Sekarang aku akan bicara dengannya. Aku akan minta maaf. Aku akan. Bagaimana? Tanya Om Hartono masih dengan ketenangan yang menakutkan itu.
Bagaimana kamu akan membuat seorang wanita yang baru saja menangkapmu selingkuh membatalkan perceraian? Argumen apa yang kamu punya, keheningan? Itulah yang kupikirkan, lanjut Om Hartono. Kamu tidak punya apa-apa. Kita kehilangan segalanya karena kesalahanmu. Kita belum kalah. Bima berargumen, tapi tanpa keyakinan. Dia masih harus memberiku setengah dari aset dalam perceraian. Bahkan dengan perselingkuhan, kita bagi. Tante Santi tertawa pahit. Kamu benar-benar bodoh. Properti itu adalah warisan, tidak masuk dalam pembagian harta. Dia akan bercerai, kamu akan keluar tanpa apa-apa, dan masih harus menafkahi kekasih hamil. Selamat, Bima. Kamu berhasil merusak segalanya. Aku melihat Bima duduk berat di sofa. Telepon masih di telinganya. Wajahnya di tangannya. Bisakah kalian datang ke sini? Tanyanya dengan suara kecil. Kita perlu melakukan sesuatu. Kita butuh rencana. Tidak, kata Tante Santi datar. Kamu yang menciptakan kekacauan ini sendirian. Sekarang kamu selesaikan sendiri. Aku muak, Bima. Muak denganmu. Muak dengan seluruh situasi ini. Dan dia menutup telepon. Bima duduk di sana, menatap telepon selama hampir 5 menit. Dewi mencoba mendekat, tetapi dia mendorongnya menjauh. Kamu harus pergi, katanya. Apa, pergi, Dewi, sekarang dan jangan kembali. Tapi Bima, aku tidak punya tempat untuk pergi. Bukan masalahku sekarang. Dia berteriak, bangkit. Pergi ke rumah orang tuamu. Pergi kemanapun kamu mau, tapi keluar dari sini. Aku melihat Dewi mulai menangis, mengambil barang-barangnya dengan tergesa-gesa, meninggalkan apartemen hampir berlari. Bima sendirian di ruang tamu. Berjalan mondar-mandir. Mengambil ponselnya. Mengetik sesuatu. Menghapusnya. Mengetik lagi. Dia mengirimiku pesan. Aku melihat notifikasi masuk di ponselku. Saras, tolong, biarkan aku jelaskan. Itu adalah kesalahan, momen kelemahan. Aku merasa kesepian. Kamu terlalu lama pergi. Aku mencintaimu. Selalu mencintaimu. Kita bisa menyelesaikan ini, tolong? Aku menghapus semuanya tanpa menjawab. Aku mematikan kamera dan bersandar di kursi mobil. Fase 1 selesai. Sekarang tinggal menunggu besok. Keesokan paginya aku bangun pagi. Aku sudah meminta Pak Ansori untuk mengatur semuanya agar dikirim pada hari yang sama, pagi yang sama. Pukul 8 pagi, 2 petugas pengadilan berpisah. Satu pergi ke rumah tempat Om Hartono dan Tante Santi tinggal. Yang lain pergi ke apartemenku tempat Bima berada. Aku berada di kantor Pak Ansori ketika ponselku berdering. Itu Tante Santi. Aku menjawab. Saras, dia berteriak dan ada kepanikan dalam suaranya sekarang. Bukan amarah terkendali seperti kemarin. Kepanikan murni. Apa ini? Penggusuran. Kamu mengusir kami. Ya, jawabku singkat. Tapi kenapa? Apa yang kami lakukan? Coba tebak. Saras, tolong, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami tidak punya tempat untuk pergi. Kami sudah tua. Kami tidak punya uang untuk. Bukan masalahku. Aku memotong menggunakan kata-kata yang sama yang digunakan Bima pada Dewi sehari sebelumnya. Apakah ini karena apa yang dilakukan Bima? Tapi kami tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hampir tertawa. Kalian tidak ada hubungannya? Serius? Tentu saja tidak, kami sama terkejutnya denganmu. Anak bodoh itu. Tante Santi, aku menyela. Suaraku menjadi dingin. Aku tahu segalanya. Tentang perjalanan yang bukan ke Jawa Tengah, tentang uang sewa yang dialihkan, tentang rencana yang kalian miliki sejak kematian orang tuaku. Aku tahu segalanya. Keheningan mutlak di seberang sana. Jadi ya, lanjutku. Kalian punya 30 hari untuk keluar dari rumahku dan aku sarankan kalian menggunakan waktu itu untuk mencari pengacara yang baik, karena kalian akan membutuhkannya. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. 2 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Bima, aku menjawab. Saras, ini serius, tanyanya. Dan ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya, ketakutan, perceraian, penggelapan dana, pencurian. Kamu menuntutku. Ya. Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini? Kamu tidak punya bukti untuk semua ini. Aku punya. Bukti apa? Bagaimana kamu? Kamera keamanan di seluruh apartemen, Bima. Dengan audio, dipasang berhari-hari. Aku punya rekaman kamu dengan Dewi. Aku punya rekaman pertemuan di dapur, di mana kalian semua mengakui seluruh rencana. Aku punya dokumen yang menunjukkan pengalihan uang, perjalanan palsu, semuanya. Keheningan. Kamu merekam kami. Dia akhirnya berhasil berkata.
Aku merekam dan menyerahkan semuanya ke pengadilan. Tapi itu ilegal. Kamu tidak bisa merekam orang tanpa persetujuan. Bisa saja di apartemenku dengan kamera keamananku. Itu sepenuhnya legal. Aku mendengarnya bernapas berat di seberang sana. Berapa yang kamu inginkan? Tanyanya akhirnya. Apa? Berapa yang kamu inginkan untuk melupakan semua ini? Untuk menarik gugatan? 100 juta, 200 juta. Berapa? Kali ini aku tertawa. Tertawa sungguhan. Bima, kamu benar-benar berpikir aku mau uang, aku punya uang. Yang aku inginkan adalah keadilan dan asetku kembali. Asetmu tidak pernah berhenti menjadi milikmu. Tidak. Dan 4 miliar rupiah yang kamu alihkan dari uang sewa selama 5 tahun? Dan perhiasanku yang kamu curi dan berikan pada kekasihmu? Dan tahun-tahun kebohongan? Aku akan mengembalikan semuanya dengan bunga. Hanya tarik gugatannya. Tidak, kamu bahkan tidak punya tempat untuk jatuh. Bagaimana kamu pikir akan mengembalikannya padaku dengan bunga? Saras, tolong, ini akan menghancurkanku. Akan menghancurkan orang tuaku. Kita semua. Seharusnya kalian memikirkannya sebelumnya. Kamu melakukan ini untuk balas dendam, karena aku selingkuh darimu. Aku sudah minta maaf. Tidak, Bima, aku melakukan ini karena kalian menghabiskan lebih dari 1 dekade merencanakan penipuan terhadapku. Karena kalian menggunakan kematian orang tuaku, menggunakan kerentananku, kepercayaanku, karena kalian adalah jenis orang yang pantas membayar kejahatan kalian. Kejahatan, aku hanya membuat pilihan yang buruk dengan uang kita. Itu risiko bisnis. Kamu mengalihkan uang, memalsukan kontrak, mencuri perhiasan, melakukan penipuan. Itu kejahatan, Bima, dan kamu akan bertanggung jawab untuk itu. Aku mendengarnya mulai menangis di seberang sana. Bukan tangisan manipulatif yang mungkin akan dia gunakan jika kita bertatap muka. Itu adalah tangisan keputusasaan yang nyata. Tolong, pintanya. Aku akan kehilangan segalanya, aku tidak akan punya apa-apa. Selamat datang di klub, jawabku dingin. Kamu juga akan meninggalkanku tanpa apa-apa. Bedanya adalah aku lebih pintar dan tahu lebih dulu. Aku mendengarnya menelan ludah di seberang sana. Orang tuaku, mulainya, tetapi suaranya gagal. Orang tuaku akan membunuhku. Mereka akan membunuhku karena membiarkan ini terjadi. Bukan masalahku. Kamu tidak mengerti. Suaranya menjadi putus asa. Mereka akan menyalahkanku atas segalanya. Mereka akan bilang aku merusak rencana mereka, bahwa aku bodoh, ceroboh. Dan memang begitu, potongku. Kamu bodoh dan ceroboh. Kamu membiarkan dirimu tertangkap dengan kekasihmu. Aku tidak tahu kamu akan kembali lebih awal. Aku tidak hanya bicara tentang hari itu, Bima. Aku juga bicara tentang malam Lebaran, ketika kamu mengumumkan kehamilan Dewi ke seluruh ruangan, ketika orang tuamu berbicara tentang akhirnya mendapatkan properti yang mereka pikir menjadi hak mereka, ketika kalian semua bersulang untuk masa depan. Keheningan mutlak di seberang sana. Kamu ada di sana? Suaranya keluar seperti benang. Ya, aku juga pulang lebih awal dari pesta kantor. Mendengar semuanya, melihat semuanya, dan pergi sebelum ada yang menyadari. Tapi kamu mengirim pesan setelahnya mengatakan kamu ada di pesta kantor. Karena aku butuh waktu, Bima. Waktu untuk memproses, waktu untuk merencanakan, waktu untuk mengumpulkan bukti. Kalian pikir aku akan selamanya bodoh, selamanya berterima kasih, selamanya buta. Dan aku membiarkan kalian percaya itu sementara aku mempersiapkan diri. Keheningan lain, lebih lama, lebih berat. Jadi, sejak Lebaran, gumamnya, tampak memproses. Kamu tahu sejak Lebaran. Perjalanan ke Jepang, kamera, semuanya direncanakan. Ya, tapi kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya memastikan kalian membayar konsekuensinya. Dan aku menutup telepon. Aku menatap Pak Ansori, yang telah mengikuti seluruh percakapan. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Bebas, jawabku akhirnya. Aku merasa bebas. Dia tersenyum. Ayahmu akan bangga. Butuh 2 bulan untuk semuanya selesai. Perceraian berjalan cepat karena Bima tidak bisa melawan. Dengan semua bukti itu, pengacaranya pada dasarnya memohon agar dia menandatangani semuanya tanpa perlawanan. Ini satu-satunya jalan keluar, kudengar pria itu berkata di koridor pengadilan. Aku melihat Bima menandatangani surat-surat itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga pulpennya hampir jatuh. Dia tidak bisa menatap mataku sekalipun. Aku keluar dari sana secara resmi bercerai, secara resmi menjadi pemilik semua yang selalu menjadi milikku. Putusan penggelapan dana datang segera setelahnya. $260.000 AS, sekitar 4 miliar rupiah,
untuk dikembalikan. Belum termasuk perhiasan. Hakim memerintahkan penyitaan 30% dari gajinya. Masalahnya, Bima tidak pernah punya gaji, tidak pernah benar-benar bekerja dalam hidupnya. Saya sarankan terdakwa mencari pekerjaan nyata, kata jaksa hampir tertawa. Dan itulah yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, Pak Ansori memberitahuku bahwa Bima akhirnya mendapatkan pekerjaan. Petugas di sebuah kedai kopi di pusat kota Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, dia benar-benar bekerja, bangun pagi, mengenakan seragam, melayani pelanggan, membersihkan meja. Pria yang sama yang menghabiskan hari-harinya berpura-pura mempelajari grafik di depan komputer, yang membuatku bosan dengan pembicaraan tentang investasi strategis, sekarang akhirnya melakukan sesuatu yang produktif. Om Hartono dan Tante Santi punya waktu 30 hari untuk meninggalkan rumah. Pada hari terakhir, aku pergi ke sana untuk melakukan pemeriksaan dengan petugas pengadilan. Aku mengira akan berantakan. Aku tidak mengira akan ada vandalisme total, perabotan rusak, lubang di dinding, cat semprot dengan kata-kata kasar, cermin pecah di lantai. Mereka telah menghancurkan semua yang mereka bisa sebelum pergi. Om Hartono menungguku di pintu, menatapku dengan tajam. Puas dengan kerusakan ini? Tentu saja tidak. Kami tidak punya tempat untuk pergi. Tante Santi muncul di belakangnya, menangis. Kami sudah tua, kami tidak punya uang. Kamu mengambil semuanya dari kami. Aku mengambil apa yang selalu menjadi milikku. Kalian yang menghabiskan bertahun-tahun berpura-pura itu milik kalian. Ayahmu mencuri dari kami. Om Hartono melangkah ke arahku, tetapi petugas berdiri di antara kami. Uang itu milik kami. Ayahku membeli bagian kalian. Kalian memilih untuk pergi. Bukan salahnya kalian menyerah terlalu dini. Dan jelas bukan salahku. Kamu akan menyesalinya, desis Tante Santi. Aku tidak akan, tapi kalian akan. Setiap hari, aku berbalik dan pergi. Aku merenovasi seluruh rumah. Butuh lebih dari sebulan, tapi hasilnya indah. Aku menjualnya dalam 2 minggu kepada pasangan dengan 2 anak kecil. Mereka sangat gembira, membuat rencana tentang bagaimana mereka akan mendekorasi setiap kamar, tentang pesta ulang tahun yang akan mereka adakan di taman. Kuharap mereka bahagia di sana. Rumah itu pantas mendapatkan cerita-cerita yang baik. Apartemen tempat aku tinggal bersama Bima juga dijual. Aku bahkan tidak masuk lagi ke dalamnya. Aku tidak sanggup. Aku menyewa orang untuk mengosongkan semuanya dan merenovasi, dan menjualnya beserta perabotannya kepada seorang investor yang bahkan tidak mau melihatnya secara langsung. Dari 5 properti yang kuwarisi, aku hanya menyimpan 3 apartemen yang selalu disewakan. Aku menyerahkan semuanya ke tangan agen properti. Pendapatan bulanannya lebih dari cukup untuk hidup dengan baik dan aku masih punya uang dari penjualan yang diinvestasikan. Dari teman-teman yang sama, aku mendengar kabar. Bima dan Dewi putus. Dia tidak pernah memaafkannya karena mengusirnya malam itu, hamil, tanpa tempat tujuan, penghinaan, keputusasaan, cara dingin dia menyuruhnya pergi. Semua itu membunuh apapun yang ada di antara mereka. Dewi berdamai dengan orang tuanya dan kembali ke rumah mereka. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, bahagia karena putri mereka kembali dan cucu yang akan datang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Bima, di sisi lain, benar-benar sendirian. Dia telah memutuskan hubungan dengan orang tuanya setelah semua yang terjadi. Tuduhan, teriakan, hinaan yang mereka lontarkan ketika menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya, tidak ada jalan kembali. Hartono dan Santi bahkan tidak pernah bertemu dengan cucu mereka. Dia menyewa sebuah kamar di sebuah rumah kontrakan di lingkungan yang buruk, bekerja di kedai kopi, pulang setiap hari ke kamar kosong, tidur sendirian, tanpa Dewi, tanpa putranya, tanpa orang tuanya, tanpa apa-apa. Hartono dan Santi berada di sebuah apartemen kecil di seberang kota. Hartono kembali melakukan pekerjaan serabutan di bidang konstruksi, meskipun usianya sudah lanjut dan tubuhnya rapuh. Santi mendapat pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah toko hewan peliharaan, dengan gaji minimum. Keluarga, yang telah merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati, telah hancur total. Terpisah, sendirian, pahit, masing-masing menyalahkan yang lain atas bencana yang mereka ciptakan. 3 bulan setelah perceraian, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan Jakarta. Tidak ada lagi alasan untuk tinggal di sana. Aku memilih Yogyakarta karena cukup dekat untuk tidak menjadi dramatis, tetapi cukup jauh untuk menjadi awal yang baru. Aku membeli sebuah rumah kecil dengan 2 kamar tidur dan sebuah taman di depan. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan. Aku mengecat dinding dengan warna yang kusuka. Aku menggantung foto-foto orang tuaku. Aku menanam mawar di taman karena ibuku suka mawar, dan bunga bokor karena ayahku bilang itu yang paling cantik.
Bangun pagi dan merawat taman menjadi rutinitas favoritku. Menyiram, memangkas, melihat sesuatu tumbuh. Sebuah metafora yang agak jelas, aku tahu, tapi itu menenangkanku. Perlahan-lahan aku mulai mengenal orang. Tetangga yang membuat kue kering luar biasa dan selalu muncul dengan sepiring kue saat menyadari aku di rumah. Pemilik kedai kopi di sudut jalan yang sudah tahu pesananku. Sekelompok orang yang bertemu untuk berjalan-jalan di taman setiap pagi. Orang-orang yang mengenalku sebagai Saras, yang pindah dari Jakarta, dan suka berkebun. Bukan sebagai Saras, yang hampir dihancurkan oleh orang yang mengaku sebagai keluarga. Rasanya menyenangkan menjadi diriku sendiri, tanpa beban, tanpa penjelasan. Aku mengundurkan diri dari pekerjaanku di Jakarta. Perusahaan kecewa. Mereka menawarkan kenaikan gaji, promosi, apapun agar aku tetap tinggal. Tapi aku butuh jarak dari segalanya. Aku terus bekerja sebagai konsultan untuk mereka. Hanya saja sekarang dari jarak jauh. Proyek-proyek tertentu. Kapanpun aku mau. Dengan caraku sendiri. Tidak ada yang menghabiskanku. Aku banyak bepergian, Prancis, Italia, Jepang, kali ini sungguhan, mengenal tempat-tempat itu, mencoba masakan setiap negara, mengambil foto. Pak Ansori meneleponku setiap bulan, selalu pada hari yang sama, jam yang sama. Menceritakan hal-hal konyol dari kantornya, bertanya bagaimana kabarku, kadang-kadang memberiku kabar terbaru tentang sesuatu yang legal. Bima mencoba menentang penyitaan lagi, katanya tempo hari. Dan hakim menolaknya. Sudah kelima kalinya, kami tertawa. Dia adalah orang terdekat dengan keluarga yang kumiliki sekarang, dan tetap saja ada bagian dari diriku yang tidak sepenuhnya terbuka padanya, yang menjaga jarak aman itu. Sekarang sudah 3 tahun sejak malam lebaran itu. Aku bangun setiap hari di rumahku di Yogyakarta. Aku membuat kopi, duduk di beranda memandangi taman. Mawar-mawarnya indah, bunga bokornya juga. Aku tidak berkencan serius dengan siapapun selama 3 tahun ini. Aku keluar dengan beberapa orang, makan malam yang menyenangkan, percakapan yang baik, tapi tidak ada yang lebih dari 3 atau 4 kencan. Bulan lalu, seorang pria yang sangat baik, saudara dari seorang teman di kelompok jalan pagi, mencoba memegang tanganku. Kami sudah keluar 3 kali. Semuanya berjalan baik. Aku menjauh tanpa berpikir. Insting murni. Maaf, kataku. Aku belum siap. Dia sangat pengertian. Tidak ada tekanan, kita ikuti ritmemu. 2 minggu kemudian, dia berhenti meneleponku. Aku tidak menyalahkannya. Tidak ada yang mau menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah siap. Dan kau tahu, mungkin aku tidak akan pernah siap. Karena ketika kamu menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa kamu punya keluarga, percaya dengan mata tertutup, dan menemukan bahwa semuanya adalah kebohongan besar sejak hari pertama, sesuatu di dalam dirimu hancur. Sekarang aku memandang semua orang dengan curiga, mencari tipu daya, kebohongan, niat tersembunyi. Melelahkan, sepi, tapi itu membuatku aman. Terkadang aku bertanya-tanya apakah itu adil bagiku, bagi orang-orang yang melintasi jalanku, membawa trauma ini seperti baju zirah melawan semua orang. Tapi kemudian aku ingat tentang kepercayaan buta, tentang tidak pernah meragukan, tentang harga yang hampir kubayar. Dan kemudian aku berpikir, tidak apa-apa, mungkin sepi, tapi aman. Dan setelah semuanya, keamanan lebih berharga. Apa yang kupelajari adalah bahwa sendirian tidak berarti kosong. Aku mengisi diriku dengan hal-hal lain. Buku-buku yang kubaca di beranda, perjalanan yang kulakukan, taman yang kutanami, rumah yang kudekorasi sesuai seleraku, teman-teman yang kupilih untuk ada di dekatku, meskipun selalu dengan jarak yang hati-hati itu. Pagi ini, sambil minum kopi di beranda dengan seekor burung bernyanyi di pohon di taman, aku menyadari sesuatu. Aku bahagia, bukan dengan cara yang kubayangkan saat aku lebih muda, tanpa suami, tanpa anak, tanpa kehidupan iklan margarin itu. Tapi aku bahagia dengan caraku sendiri, pada waktuku sendiri, dengan syaratku sendiri. Mungkin suatu hari nanti aku akan percaya pada seseorang lagi, mungkin tidak. Dan tidak apa-apa jika hari itu tidak pernah datang, karena warisan sejati yang ditinggalkan orang tuaku bukanlah uang atau properti. Itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Tidak peduli berapa kali aku dijatuhkan, dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku menghabiskan kopiku, memandangi bunga-bunga, merasakan angin sepoi-sepoi, dan tersenyum. Karena hari ini aku memilih untuk terus melangkah. Dan itu sudah cukup. Dan itulah, teman-teman. Itu adalah ceritaku. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Jika cerita ini menyentuhmu, tinggalkan like di bawah ini. Itu sangat membantu channel ini untuk tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang yang perlu mendengar cerita seperti ini.
Subscribe juga ke channel ini dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak cerita lain yang akan datang. Dan ceritakan di kolom komentar, apakah kamu akan melakukan hal yang berbeda? Apakah kamu akan langsung mengkonfrontasi mereka? Atau menunggu saat yang tepat seperti yang kulakukan? Aku membaca semua komentar. Cuman besar di hatimu dan sampai jumpa di video berikutnya.